Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat ngopi, sahabat jamaah sekalian, dan cuk ya. Ya, kita ketemu saat ini dengan topik yang berbeda, yang seperti yang kemarin-kemarin. Kita bicara tentang siapa sih makhluk di dunia ini atau manusia yang di dunia ini yang paling takwa, yang paling dekat dengan Allah, paling enak seuripe nang akhirat. Wah, Paling enak nang akhirat ya nang dunyane juga enak. Nah, gitu. Ngopi kita kali ini kita bagaimana memperbincangkan awak dhewe dengan bahasa membahas iki ketoke kok dhawur men ya. Ya, terlalu melip. Nah, kami persilakan kepada Pak Ayub untuk memberikan pendahuluannya sebelum nanti kita bahas. Monggo. Paling enak ngopi dulu. Oke. Monggo. Nggih. Ngopi, Mbak? Oke lah. Ini lagi. Tinggi. Ini loh. Nah, Anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat hancuk, sahabat-sahabat yang ingin mendandani cucuk, istilahnya bahasa Jawa ini pengen dandani cucuk. Dan cuker. Dandani cucuk itu pasti yang lebih dahulu itu kepada perbuatan. Sehingga ketika perbuatan baiknya itu bagus, ya, maka cucuknya juga pasti Bagus. ucapannya bagus, gitu. Menurut Abah, sopo satu meneh wong sing paling mulia nek kene iki? Ya, wong sing dikasih karo Gusti Allah. Wong sing dikasihi. Sing piye kuwi? Sing piye wong sing dikasihi? Ya itu. Ngapi ya sing sugih sih. Kata-kata itu kan gampang. Yang dikasih yang bagaimana? Nah, itulah yang Mbak Mirna, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Apakah Nabi Muhammad mulia di mata Allah? Iya. Selama ini yang kita dengar Nabi Muhammad mulia, Mulia. sehingga dikasih wahyu untuk supaya disuruh tauladankan kepada umatnya. Nah, kira-kira perilaku Nabi seperti apa kira-kira? Kok sampai dijuluki orang yang paling mulia? Istilahnya orang yang mulia. Nah, sebelumnya ayo kita bahas dulu, kita tilik dulu Qur'annya. Siapa sebenarnya orang yang paling mulia di hadapan Allah? Surat 49 ayat 13. Monggo, Mbak. 49:13. Ya. Minta tolong untuk dibacakan, Mbak. Siap. Hai manusia, Hmm. sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Oh, supaya kamu saling kenal mengenal apa supaya kamu saling serang menyerang? Kenal mengenal. Kenal mengenal. Terus? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Paling takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling Takwa. Ada nggak orang yang sudah beragama Islam tapi tidak takwa di mata Allah? Wake. Enggak tahu. Kira-kira ada nggak kira-kira? Nah, permasalahannya sekarang Takwanya itu adalah gimana? ketika kita tanya tentang siapa orang yang paling mulia, ternyata orang yang paling bertakwa. Saya boleh tanya kepada Mbak Mirna. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pertanyaannya adalah apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Heeh. dan menjauhi segala larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya apa Mbak Mirna? Perintahnya ya ada sholat, Sholat. Terus? kita mengaji. Ya, sholat. Kita ambil dari sholat ya. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya adalah sholat. Nah, ketika Mbak Mirna sholat, punya tujuan nggak? Punya. Apa tujuannya? Ketika Mbak Mirna sholat, punya tujuan nggak kira-kira? Kita baca ya ayatnya ya. Apa tujuan daripada sholat? Surat 2 Al-Baqarah ayat 21.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu sembahlah Tuhanmu berarti perintah apa ini? Salat. Terus dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. jadi tujuan salat apa ini tadi? Bertakwa. Agar Agar kamu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman. Hai manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Berarti ketika Mbak Mirna sholat, tujuannya adalah Takwa. agar bertakwa. Nah pertanyaannya, yang tadi Mbak Mirna jawab adalah, takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya adalah sholat. Tujuan sholat? Bertakwa. Takwa. Takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya apa? Sholat. Tujuan sholat? Tujuan sholat takwa. Takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bulat lah. Loh, kok bulat? Harusnya kan alamatnya jelas ini. Apa itu takwa yang sesungguhnya? Kalau dijawab menjalankan perintah, perintahnya sudah dilakukan, yaitu sholat. Sholat bertujuan untuk mencapai takwa. Berarti harus ada definisi takwa itu sendiri. Atau apa itu takwa? Nah itu. Nah, Itu dia. kudu ngopi sih. Ayo Mbak ngopi Mbak. Ya. Jadi kalau takwa dijawab menjalankan perintah, perintahnya sudah dilakukan, yaitu sholat. Nah, ketika kita sholat, harus satu komando, satu kode, bahwa tujuan sholat itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Jangan sampai ketika kita sholat punya tujuan macam-macam. Pengen masuk surga, nggak nyambung, wong ayatnya la'alakum tatakun kok. Menjalankan perintah, perintahnya sudah dilakukan, yaitu sholat. Ternyata ketika sholat punya tujuan masuk surga, nggak nyambung. Dapat pahala, nggak nyambung. Karena di ayatnya la'alakum tatakun. Lalu pertanyaannya, jadi takwa sendiri itu apa artinya? Nah ini, dibuka surat Al-Imran, surat 3, 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Artinya, Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. jadi surga seluas langit dan bumi itu nanti akan diberikan kepada siapa? Orang yang bertakwa. Pasti melalui proses sholat sehingga mencapai tujuan, yaitu takwa. Maka surga seluas langit dan bumi itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa perilakunya orang yang bertakwa? Terus ayat selanjutnya, Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. jadi ada nggak orang yang sudah sholat 5 waktu tapi pelit? Ada. Takwa nggak akhirnya? Nah, sholat 5 waktu tapi tidak mencapai pada tujuan, bahwa tujuannya adalah selalu bersedekah. Titenane wong nek sembayange khusuk, dia luman, suka sedekah baik di waktu lapang maupun Sempit. wong sing lapange angel. Pemene sempit. Ambiar. Tapi pengen jadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Nah ini kasus. Ayo sholat 5 waktu, tapi ayo mencapai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu kepada ketakwaan. Materinya takwa adalah selalu bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Terus, dan orang-orang yang menahan amarahnya. ada nggak orang yang sudah sholat 5 waktu tapi uring-uringan, nah senengane? Takwa enggak, tapi sholat gitu loh setiap hari, tapi uring-uringan, anaknya diseneni, bojone diseneni, geger karo tanggane. Wah lagui. Nah, Gimana resikonya ketika kita benar-benar ingin mencapai pada ketakwaan, ayo selalu menahan amarah. Kita sholat setiap hari tapi pelit,
sholat setiap hari tapi masih suka marah sama orang. Kayak disenggol koncone saidik muring-muring, didek tonggone saidik muring-muring. Tapi sholat gitu loh. Nyampe takwa gitu nggak kira-kira? Nggak nyampe. Terus? Dan memaafkan kesalahan orang. Loh, ada nggak orang yang sudah sholat 5 waktu tapi musuhan karo morotuane? Ada nggak sehingga nggak mau memaafkan kesalahan orang? Musuh-musuhan, bercerai-berai antar keluarga. Kok antar keluarga, antar tetangga kadang juga nggak saling memaafkan. Yang lebih parah lagi, mohon maaf, sampai nate krungu nggak sampai enak wong ngomong muni ini. Oh, sampai mati gak tak sepuro kon. Banyak. Pernah nggak dengar gitu? Pernah. Itu sama halnya dirinya sendiri disetorkan ke neraka karena nggak mau memaafkan kesalahan orang. Mosok Allah Maha Pemaaf, awake dhewe ciptaane Allah kok bukan pemaaf. Nyelentang nggak karo teko pangerane? Nyelentang, tapi sholat gitu loh. Sholat tapi kurang ngopi. Dia sholat tapi nggak pernah ngopi. Artinya nggak pernah ngolah pikir gitu loh. Sehingga ketika dia sholat hanya sekedar apa sih jenenge ngono ke bahasane ngugurno kewajiban tok. Rutinitas. Berarti gini Pak Yu, Iya. itu wong sing orang yang rajin sholat, ya rajin 5 waktu dan tambah sunnah yang lain, terus dia masih semacam itu, terus dia juga rajin sodako, tapi tukar padu dengan tonggone, itu berarti kategori dalam fi'il amarnya dancuk ya. Dancuk, kok dandani cucu. Dancuk kan gitu akhirnya. Dandan ono. Dandan ono cucu. Karena masih suka marah. Di situ loh. Nah, yang selanjutnya Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. orang yang suka berbuat baik alias tidak egois. Ada nggak orang yang sudah sholat 5 waktu tapi egois? Oh, Sing dipikir banyak. ngomong awake dhewe, gak ngurusi wong liyan. Banyak. Enek tonggone butuh kendaraan nanti gawe berobat. Kendaraan wae tuku dhewe kono lho. Egois, tidak suka berbuat kebaikan. Makanya, pintu agar supaya kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, jangan sampai lepas sholat 5 waktunya. Tapi ingat, jangan hanya ini jadi hasil akhir. Ada hasil akhir yaitu menuju kepada ketakwaan. Jadi sholate karo perilaku nih nyambung. Pernah gak sampean krungu? Iku sholat tapi kok mau ngedit. Pernah denger gitu nggak? Iki bahasane wong kampung kan istilahnya ngono. Nah, dari bahasa seperti ini menunjukkan bahwa dia sholat tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat. Coba kalau jenengan sholat 5 waktu aktif tapi juga suka sedekah, suka nahan amarah, welcome semuanya enggak? Dilalah sampean pindah nang Bali. Yang di sana notabene kebanyakan tidak beragama Islam. Tapi ketika jenengan suka sedekah, suka nahan amarah, maafin kesalahan orang, berbuat baik sama orang Bali diterima enggak? Diterima dengan welcome juga. Jenengan pindah ke Amerika. Yang di sana kebanyakan orang Kristen di luar agama Islam katakanlah. Sampean selalu sedekah, nahan amarah, maafin kesalahan, berbuat baik diterima enggak? Diterima. Itulah ajaran Allah gitu loh. Sehingga diterima oleh semua manusia. Dilalah sampean Pakde nang Amerika moro-moro. Kon nek gak salat neraka kon. Kira-kira sampean iso mulih gak mari ngono? Kepuih. Ayo kita menjalankan sholat, tapi jangan dilupakan hasil akhirnya apa, agar supaya diterima oleh masyarakat dan diterima oleh Allah. Apa? Yaitu selalu sedekah, nahan amarah, maafin kesalahan orang, dan berbuat kebaikan. Oke, itu tadi kan dari definisi takwa, terus lelakune takwa kan semacam itu. Lah, sekarang gini, kita harus ngerti bahwa takwa itu koyok ngono mau. Seperti itulah takwa. Ya, jadi kudu nglakoni A B C. Terus biar kita enteng,
Ya, Bang. Di hati itu kita merasa enteng, ringan menjalankan takwa. Itu caranya bagaimana atau kuncinya gimana? Nah, nah, ketika kita menginginkan kemudahan kan, agar supaya kan tinggal balik sebenarnya. Kebiasaan-kebiasaan itu kan harus tinggal balik. Artinya tinggal balik bagaimana? Allah itu kan sukanya berproses. Ketika hari ini sampean suka marah, begitu tahu Quran langsung jegrek, kira-kira langsung berhenti untuk marah. Dilalah diketemukan dengan kejadian yang sampean bikin marah. Kira-kira di sini ngetem nggak? Tapi nggak boleh marah. Susah nggak akhirnya? Susah untuk ngerem marah kan? Lagi ngilangi yuk. Ben hilang. Nah, hilang terus biar takwa kan itu. nah, ayo dihilangi sedikit demi sedikit. Istilahnya itu kita apa ya? Kalau bahasa tingginya itu ayo tobat. Tobat itu dalam arti begini, surat 2 Al-Baqarah ayat 160. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan. Berarti kalau mengadakan perbaikan itu butuh proses nggak? Butuh proses. Yang kemarin suka berprasangka buruk kepada orang dihilangi pelan-pelan. Mengadakan perbaikan terus? Dan menerangkan kebenaran. Nah, menerangkan kebenaran ini yang sulit. Bahwa ketika mohon maaf ya, Mas Gangsar bermasalah dengan istri. Ketika itu Mas Gangsar berkeyakinan bahwa apa yang saya perbuat ini benar. Ternyata begitu dikorelasikan dengan Al-Quran. Ya Allah, akeh sing salah tiba ya aku dino iki. Akhirnya, apa-apa yang pernah sampean lakukan kepada istri, ada penyesalan nggak? Ya. Nah, ketika penyesalan, berani nggak Mas Gangsar menerangkan kebenaran? Istilahnya, ya Allah dek, ternyata dulu yang saya lakukan ini salah. Aku mohon maaf, ini salahku kesemuanya. Kuwi umumnya nu mabuk. Nah, Dipendem di radis. ya kan? Artinya di situ mau menerangkan kebenaran. Yang benar seperti ini dek ternyata. Ya, itu umum. Jadi umumnya itu memang berat banget. Karena apa ya? Emosional atau nafsu, bahasa agamanya nafsu masih menyelimuti. Nah, Emosionalnya ego lah itu yang bahaya. Belum turun. Karena apa? Merasa diri paling benar. Surat 45 ayat 23. Merasa diri paling benar. Artinya apa? Di situ dirinya loh dijadikan Tuhan. Sehingga nggak mau dikoreksi oleh orang lain. Ini bahaya. Karena apa? Karena berdasarkan ilmu yang dia punyai. Ini bahaya. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuh, hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Terus? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Nah, terus? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Nah, ini jangan sampai terkunci oleh Allah. Ayo segera dibuka. Pintu maaf, pintu apa yang kesalahan-kesalahan kemarin segera kita buka. Agar supaya tidak ditutup oleh Allah. Dikunci, agar supaya nggak dikunci. Terus? Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Wes, gak gelem ngrungokno sapa-sapa, aja sampai gitu loh. Terus? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Lah ini, jangan sampai terjadi. Kata lain, mungkin gini ya. Iya. Apakah bisa kata lainnya gini? Dia menuhankan nafsu. Dalam artian kan syirik kofi ya. Ya. Menuhankan nafsu, terus apa namanya? Ego atau apa tadi? Egosentrisnya tinggi. Nafsunya berarti kan belum bisa dikendalikan. Ya. Berarti kita perlu yang namanya pengendali nafsu. Nah. Peredam pendingin. Ya. Pendingin hati. Pendingin hati untuk kita mengarahkan nafsu yang enggak bagus ke nafsu yang bagus. Surat 19 ayat 96. Bukan bikinan kita. Redaman itu bukan kita yang membikin, tapi dengan sendirinya bisa redam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beramal soleh itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa? Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan meliputi apa? Contoh mamanya sekarang. Ada jalan atau selokan yang nggak bener. Artinya yang itu mengganggu ketentraman orang lain, mengganggu lingkungan. Terus diam-diam apa? Kita benahi. Itu berbuat kebaikan nggak? Iya. Jangan dikira di situ nggak ada nilainya.
Gitu loh. Ayo kita kerjakan itu. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu suka sedekah, selalu sedekah dan sebagainya. Itu namanya berbuat kebaikan. Diulang lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Heeh. kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Loh. Jadi dengan sendirinya Allah menanamkan pada diri mereka rasa kasih sayang. Kalau ada rasa kasih sayang yang menanamkan Allah, kira-kira semeleh nggak awake dhewe? Insya Allah. Amin. Seperti itu. Amin, amin. Saya kira itu Bang, ya obrolan ini kayaknya Pembahasan yang luar nggak biasa. bakalan habis. Jadi walaupun singkat Amin. namun padat istilahnya cilik ning mentes. Amin. 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 Ya mudah-mudahan obrolan-obrolan kita saat ini Amin. bisa tidak sebatas obrolan, namun bisa kita laksanakan, bisa Amin. kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mohon maaf, Ya. untuk yang kali ini harus bersambung. Oke, Untuk yang bahasan ini Bahasan. harus bersambung karena nanti ada ayat-ayat yang ada hasil akhir orang yang bertakwa itu ketika mati seperti apa. Nah, itu. Nanti pertanyaan kita Nah itu sobat ngopi, sobat danjuk ya. Ya, Iya. kita pembahasan kita saat ini memang sebenarnya masih luas. Namun demikian karena waktu kita harus jeda, jadi ikuti pembahasan berikutnya, terutama sambungan dari pembahasan saat ini pada episode berikutnya. Amin. Dan Amin. jangan lupa like, subscribe, dan kirim komentar kalian di bawah ya, di bawah ini kirim komentar, tulis komentar, ataupun kalian bisa juga request. Amin. Nah, pembahasan apa yang ingin sampean semuanya ikuti. Amin. Demikian kiranya dari kami, segala salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.